Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada bapak dan ibu semuanya kaum muslimin kesehatan dan keberkahan insyaallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin kita belajar tentang masalah keutamaan yang ada di bulan Ramadan, sekarang kita akan belajar tentang fikih puasa, yang mana tentunya hal ini sangat penting agar puasa kita bisa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat wajib puasa yang pertama adalah sehat, tidak dalam keadaan sakit. Yang kedua, mukim, orangnya tidak safar. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan musafir, maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Ini syarat yang kedua bagi orang yang ingin berpuasa, yaitu mukim, tidak safar. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Maka siapa yang haid dan nifas maka tidak boleh berpuasa. Kemudian itu syarat orang yang berpuasa hanya 3 saja: sehat, mukim, kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, yang pertama orang sakit, yang kedua orang yang bersafar. Namun manakah yang lebih utama bagi musafir? Apakah dia berpuasa atau tidak? Mungkin suatu saat bapak dan ibu akan melakukan safar. Kira-kira lebih bagus yang mana? Apakah dia membatalkan puasanya ataukah dia melanjutkan puasanya? Yang lebih utama, yang pertama adalah jika musafir merasa berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik-baik ketika dia berpuasa, ketika dia safar, maka lebih baik, lebih utama untuk tidak berpuasa. Jadi ketika Anda menjadi seorang musafir, terus kemudian Anda berpuasa, akhirnya jadi sulit melakukan hal yang baik-baik, gampang marah. Lagi nyetir, lihat orang nyalip dikit, ucapin kata-kata kotor. Lihat anak, istri tidur, marah. Maka bagi orang musafir yang seperti ini, maka bagi dia lebih baik tidak berpuasa. Karena berpuasanya menghindari dia dari kebaikan. Dan pada zaman Nabi,
musafir ini yang puasa tidak ngatain yang tidak puasa, dan yang tidak puasa justru membantu yang berpuasa. Malah bisa jadi yang tidak berpuasa mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Pernah suatu ketika dalam sebuah riwayat yang berpuasa pada lemes, yang berpuasa nggak bisa bikin kayak tenda, nggak bisa memberikan air buat untanya. Maka yang tidak berpuasa membuat tenda, yang tidak berpuasa memberikan makanan kepada unta-untanya agar bisa safar dengan mudahnya. Maka orang yang tidak berpuasa mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Maka suatu saat ketika Anda safar, entah Anda umrah di bulan Ramadan, entah Anda pulang kampung, maka perhatikan lebih utama mana, apakah safar Anda dalam safar ini puasa atau tidak. Maka kembali kepada diri Anda. Yang pertama, jika dengan berpuasa Anda malah tersulitkan dari berbuat baik, gampang marah lagi safarnya, maka lebih baik tidak berpuasa. Yang kedua, jika tidak memberatkan berpuasa dan tidak menyulitkan dalam melakukan hal kebaikan, maka pada saat itu berpuasa lebih baik. Mudah, naik pesawat, terus kemudian dijemput, enak, nggak terlalu lama. Kemudian mungkin juga di mobil juga nyantai, disupirin. Itu lebih baik berpuasa aja. Kenapa? Karena dengan melakukan puasa dia akan nggak akan qadha lagi. Karena qadha dia akan punya beban lagi. Ini yang kedua. Lebih baik dia berpuasa karena perjalanannya mudah. Kemudian yang ketiga, ketika dia safar malah membahayakan kondisinya, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, jadi kita sedang membahas orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Satu orang sakit, dua orang yang bersafar. Yang safar tadi saya ulangi, dia kalau susah berbuat baik maka lebih baik dia tidak puasa. Kalau ternyata dia mudah berbuat baik, perjalanannya ringan, maka dia lebih baik berpuasa. Tapi kalau berpuasa malah membahayakan dirinya lagi safar, mungkin jadi pusing atau apa, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, orang yang dibolehkan tidak berpuasa adalah orang yang sudah tua renta, sepuh. Ya, orang yang sudah tua, maka dia dikasih bayar apa? Fidyah. Dan bayar fidyah bukan pakai uang, bayar fidyah itu pakai makanan. Caranya gimana? Yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Mungkin bagi bapak ibu yang punya orang tua yang sudah sepuh, maka dia tidak kuat lagi berpuasa, maka caranya adalah berapa hari dia tidak puasa? 30 hari. Anda undang 30 orang fakir miskin ke rumah Anda untuk makan sampai kenyang. Itulah yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Sampai kenyang. Cegat aja depan pintu. Udah kenyang belum? Keluar ya, sampai kenyang. Ya, sampai kenyang. Atau kemudian boleh cara yang lain. Dengan cara bikin nasi bungkus 30 bungkus dan kasih orang-orang fakir miskin. Ingat, fakir miskin. Jangan undang teman-teman ke rumahnya, "Weh, makan buka puasa di rumah gua." Habis makan, "Itu tadi fidyah ya." Itu kurang ajar. Ya. Jadi bikin 30 box, kemudian kasih kepada fakir miskin, dan orangnya beda, nggak boleh sama. Orangnya beda. 30 orang yang berbeda-beda. Itu kalau langsung 1 bulan. Kemudian yang ketiga, kalau mau cicil per hari, caranya gimana? Nasi yang mengenyangkan ya, yang mengenyangkan, jangan kuahnya doang, mungkin dengan lauk pauknya. Kemudian mungkin kasih orang 1 orang, "Pak, besok kembali lagi," sampai 30 hari orangnya itu aja nggak apa-apa. Maka itu cara bayar fidyah bagi orang yang sudah tua, yang tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian yang keempat, yang boleh tidak berpuasa adalah wanita hamil dan menyusui. Untuk wanita hamil dan menyusui ini, dalam masalah qadha dan fidyah bagi wanita hamil menyusui, para ulama memiliki 4 pendapat.
Ini Pak, kadang ada istri ya, kalau ada kesamaan tempat dan cerita, mohon maaf, yang istrinya itu setiap Ramadan hamil, Ramadan tahun depan menyusui, Ramadan tahun depan hamil lagi, tahun depan menyusui lagi. Maka ada 4. Yang pertama adalah bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Ini pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair. Maka dia cukup bayar fidyah saja. Ini nyenengin buat para perempuan. Yang kedua, wajib qadha puasa, enggak bayar fidyah. Ini adalah pendapat Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan, Ad-Dhahhak, An-Nakhai, Az-Zuhri, Rabi'ah dan lain sebagainya, Al-Auza'i, Abu Hanifah, As-Suri, Abu Ubaidah, Abu Saud dan ulama mazhab Zahiri, bahwa orang yang menyusui dan hamil wajib qadha, bukan fidyah. Pendapat yang ketiga, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, yang menyusui dan hamil maka mengganti dengan qadha dan membayar fidyah. Qadha dan fidyah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini paling hati-hati tentunya. Nah, pendapat yang keempat saya tidak sebutkan karena akan membingungkan. Cukup 3 pendapat saja untuk memudahkan Bapak Ibu memilih mana yang terbaik. Yang terbaik tentunya membayar qadha. Itu yang terbaik. Tapi ketika dia sudah terlalu banyak, tahun kemarin masih 30, lagi menyusui nggak bayar juga 30 lagi, tahun depan bunting lagi 30 lagi, 90. Kapan dia bayar qadhanya? Maka lebih baik dia bayar fidyah saja. Dan bayar fidyah ini bukan tanpa dalil. Cuman ada orang-orang, oh qadha. Nah, kurang jauh mainnya. Ya, kurang jauh belajarnya. Jadi ulama terbagi menjadi 4 pendapat. Pendapat yang keempat saya tidak bawakan karena agak sulit, ya. Tapi cukup 3 pendapat saja. Bayar fidyah, qadha atau qadha dan bayar fidyah. Maka sesuai dengan kesanggupannya, dan insyaallah ini sebuah kemudahan. Itulah hal-hal yang harus diketahui buat orang yang berpuasa. Boleh yang tidak berpuasa diantaranya tadi. Yang selanjutnya kita masuk kepada rukun puasa. Bapak Ibu yang pengen mendownload bukunya silakan di romaisod.com. Judulnya Ramadan bersama Nabi. Ramadan bersama Nabi. Saya ingin nerangin sebenarnya ya, tiap malam insyaallah, mudah-mudahan dimudahkan. Rukun puasa sekarang. Rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama menahan diri, yang kedua adalah niat. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa dan berniat sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Akan tetapi perlu diperhatikan, yang namanya niat itu letaknya di hati. Yang namanya niat adalah letaknya di hati, tidak diucapkan. Dan dibedakan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Imam An-Nawawi mengatakan la yasihhu as-shaum illa bin-niyyah wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu an-nutqu bila khilaf. Tidak sah puasa seorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah di dalam hati, tidak disyariatkan untuk diucapkan. Ini kata Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Dalam masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Kita bicara puasa Ramadan dulu. Jadi perlu dibedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah dalam masalah niat. Kalau niat Senin Kemis gampang. Itu boleh dadakan walaupun Anda nggak niat malam. Misalnya hari Senin jam 10 Anda belum makan, belum minum, tiba-tiba kayaknya gue nggak lapar nih. Hari apa nih? Hari Senin. Puasa aja, nggak apa-apa, langsung puasa niat begitu. Karena puasa sunnah. Sebagaimana Nabi SAW juga begitu. Ada makanan hari ini? Tidak ada. Ya Rasulullah, ya sudah kalau itu aku berpuasa. Luar biasa Pak. Ya, Nabi ada makanan nggak ada, ya sudah aku puasa. Kira-kira kita bisa begitu nggak sama istri? Ada makanan nggak hari ini? Nggak ada. Mana aja lu? Ya.
Ngapain aja. Taib. Maka cuma disyaratkan untuk puasa sunnah ini itu jangan sampai sebelum zawal. Maksudnya 15 menit sebelum zuhur. Jadi jangan sampai pas zuhur Anda baru niat puasa sunnah, jangan. Saya ulangi, untuk puasa sunnah Anda boleh niat dadakan. Hari apa nih? Senin. Besok Senin kan ya? Senin. Bukan puasa Ramadan tapi ya puasa sunnah ya. Jam 8 puasa maka boleh niat dadakan seperti itu karena puasa sunnah. Asalkan belum makan dan minum tentunya. Lah kalau pagi-pagi udah lontong sayur, lopis, terus jam 10 kayaknya gue nggak lapar, lah gue udah makan tadi. Kemudian kalau untuk puasa wajib maka ini tidak boleh. Untuk puasa wajib bulan Ramadan harus ada niat pada malam hari. Kapan? Setelah matahari tenggelam, maghrib Anda boleh niat puasa Ramadan. Jadi kita kan buka tuh, ya buka, terus boleh niat dalam hati niat puasa Ramadan untuk esok hari. Pokoknya nggak boleh sebelum terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, Anda boleh niat puasa untuk besok hari. Jika niatnya dilakukan sebelum tenggelamnya matahari, maka tidaklah sah. Begitu pula jika baru berniat setelah subuh. Ada orang habis subuh baru niat dalam hati niat puasa Ramadan. Mungkin dia bangun kesiangan, malam kagak taraweh, malam juga kagak niat. Bangun jam habis subuh, tiba-tiba saya niat puasa, maka itu tidak sah. Dan dia harus puasa, tapi puasanya harus diulangi lagi nanti. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Makanya nggak apa-apa kalau misalnya kita ngasih tahu, jangan lupa Bapak Ibu niat masing-masing. Ya nggak usah bareng-bareng. Nawaitu soma godin, nggak usah. Ya cukup Bapak Ibu niat masing-masing. Begitu pula jadi tidak sah mereka orang yang niat sebelum terbenam matahari. Dan tidak sah orang yang niat ketika masuk sholat subuh. Maka itu tidak sah. Kenapa? Ya, kewajiban berniat pada malam hari adalah berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'u siyam qabla al-fajr, fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Ustaz, gimana cara niatnya? Satu di dalam hati. Dan dibolehkan untuk berniat 1 bulan. Saya ulangi, dibolehkan berniat 1 bulan. Akan tetapi lebih baik kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, setiap malam diulangi lagi. Jadi Anda niatkan, ya Allah, niat saya berpuasa 1 bulan dalam hati. Dan nanti setiap malam Anda ulangi lagi dalam hati, niat saya berpuasa Ramadan esok hari. Aisyah meriwayatkan, ya. Tadi untuk puasa sunnah sudah saya bahas, ya. Taib, itu tentang niat. Jadi rukun puasa cuma 2. Yang pertama, menahan dari yang membatalkan puasa, makan dan minum, jima dan lain sebagainya. Yang kedua, niat. Dan ingat, bedakan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh dadakan. Tapi kalau puasa wajib dia harus berniat di malam hari atau berniat sebelum masuk salat subuh. Siapa yang tidak berniat maka tidak sah. Kemudian apa pembatal puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Orang yang makan minum dengan sengaja maka batal puasanya, kecuali dia tidak sengaja. Maka idza nasiya faqala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Apabila seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberinya makan dan minum. Kali ngarepin Pak, ngalapin nggak sengaja gitu loh ya. Masya Allah banyak banget ya. Nasi habis 1 piring, cendol habis, begitu dikasih tahu lo puasa, rizki itu benar-benar ya. Taib,
Jadi makan yang sengaja batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini membatalkan. Man zara'u qayun wa huwa sha'imun falaysa li qada wa in istaqa falyaqdi. Siapa yang muntah tidak sengaja, maka sedang dia dalam keadaan puasa, tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka dia membayar qada. Ada orang muntah enggak sengaja, Pak? Ada orang muntah disengaja enggak? Ada. Itu tuh yang pengen kurus, habis makan kenyang dia muntah-muntahin. Itu jurus kurus yang sesat. Ya, jadi muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, mendapati haid dan nifas. Orang yang mendapati haid dan nifas batal puasanya walaupun haid dan nifasnya 15 menit sebelum buka. Itu marah-marah biasa ibu-ibu tuh. Ya, 15 menit sebelum buka dia haid, maka itu batal. Ada lagi Pak, ibu-ibu triknya begini. Tapi saya nggak mau lihat Pak Ustadzah. Padahal dia udah keluar tuh. Niatnya nanti aja maghrib, pura-pura kagak tahu. Padahal dia sudah haid dan nifas, maka batal. Orang yang haid keluar sebelum berbuka, maka dia harus mengqadha. Ini yang ketiga yang membatalkan. Yang keempat, jima, bersetubuh. Maka orang yang bersetubuh, maka dia membatalkan puasanya dan bayar kafarat. Apa kafaratnya? Satu, dia harus bayar qadanya dulu puasanya. Jadi kalau orang berjima di siang hari ketika berpuasa, maka satu, dia batal puasanya, harus dia bayar. Yang kedua, ini kewajiban suami ya Pak ya, yang bayar ini. Ya, bukan kewajiban istri bayarnya. Satu, membebaskan budak, itu kafaratnya. Nggak ada budak kan sekarang. Yang kedua, puasa berapa bulan? 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, ngasih makan 60 orang miskin. Itu kafarat, denda untuk orang yang berjima di siang hari ketika berpuasa Ramadan. Taib, yang kelima, keluar mani karena bercumbu. Ya, misalnya ada orang anak muda melakukan onani, maka dia batal puasanya. Tapi kalau dia bermimpi siang-siang, keluar air maninya, maka dia tidak batal. Dia cukup mandi junub lalu melanjutkan puasanya. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Taib, itu pembatal puasa. Saya ulangi, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mendapati haid atau nifas, kemudian jima, kemudian keluar air maninya dengan sengaja. Maka ini yang empat batal puasanya, cukup qadha puasa di hari berikutnya. Tapi untuk yang jima ada kafarahnya. Di samping dia membayar qadha puasa yang rusak puasa satu harinya, maka yang dia lakukan adalah bebaskan budak. Nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa, maka kasih makan 60 orang miskin. Kemudian yang boleh dilakukan ketika puasa, saya coba singkat-singkat aja ya Pak, biar padat. Yang pertama, yang boleh dilakukan oleh orang puasa, mendapati waktu subuh dalam keadaan junub. Anda subuh masih junub, nggak masalah. Ya, yang nggak boleh nggak sholat subuh. Kenapa? Karena Rasul Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajr fi Ramadan wa huwa junub min ghairi khulumin fayagtasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu subuh pada bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena bermimpi basah. Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa. Taib. Seorang suami melakukan hubungan suami istri di malam hari, nggak apa-apa dengan istrinya, sah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tertidur. Jadi yang bagus dia mandi lalu tidur. Kalau nggak mau dia cebok, dia berwudu lalu tidur. Yang makruh kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia langsung tidur, mandi kagak, cebok kagak, wudu kagak. Ini makruh. Pagi-pagi dia junub. Apa yang harus dia lakukan? Kalau ada waktu masih lama, imsaknya masih 1 jam lagi, ya mandi.
kalau nggak mau mandi, apalagi waktunya sebentar lagi, 15 menit lagi imsak, maka dia cukup berwudu sunnahnya lalu makan. Sunnah orang yang junub kalau mau makan adalah berwudu. Sunnah orang junub kalau mau makan adalah berwudu. Jangan sampai Bapak Ibu 15 menit lagi mau imsak, lalu anak-anaknya bilang, "Mami makan, mami makan." Mami mandi junub dulu sayangnya. Habis dah. Anak-anaknya nggak akan sahur. Jadi gimana? Ya sudah, wudu Anda langsung makan. Jadi tidak apa-apa orang sahur dalam keadaan junub. Yang nggak boleh tentunya Anda mandi junub sambil makan sahur. Ini nggak bakalan bisa tentunya. Kemudian yang kedua, yang dibolehkan ketika puasa, bersiwak ketika puasa. Siwak lagi puasa. Bapak kalau lihat orang Arab lagi Ramadan siwakan, dia mah. Siwak ini kan sikat gigi. Malah kata Syekh Utsaimin, sikat gigi itu lebih bersih daripada siwakan. Siwak itu ada 3 model, satu dengan kayu, yang disebut dengan kayu arak, yang kedua dengan sikat gigi, yang ketiga dengan tangan. Kalau pakai kata Ibnu Qudamah, kalau nggak bisa ya sikat gigi pakai kayu, nggak bisa sikat gigi pakai odol, ya sikat gigi pakai tangan. Taib. Orang bersiwak ketika puasa Ramadan, maka ini tidak mengapa berdasarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwaki 'inda kulli wudu. Kalau Allah tidak memberatkan umatku diperintahkan untuk bersiwak setiap kali mau berwudu, maka kata penulis kitab Tuhfatul Ahwazi, ini membicarakan keutamaan siwak mutlak. Maksudnya apa? Mau siwakan kapan terserah, walaupun lagi puasa. Cuman bedain. Jadi gini, cuma bisa dibedakan antara siwak sama sikat gigi mungkin. Kalau siwakan kan kagak pakai odol, enak gitu. Ya, kalau siwakan pengen dapat sunnah Nabi pakai kanan. Tapi kalau siwakan diniatkan untuk membersihkan kotoran gigi pakai kiri. Sebagaimana orang kalau cebok pakai tangan kiri. Nah, ketika Anda bersiwak itu mudah, nggak pakai odol. Nah, sekarang ketika Anda sikat gigi pakai sikat gigi dan odol, maka tentunya harus hati-hati jangan sampai odolnya tertelan. Ya, apalagi sampai sikat giginya tertelan. Jadi ketika Anda sedang bersiwak nggak masalah, ya, sikat gigi pun nggak masalah, asalkan jangan sampai odolnya tertelan. Nah, makanya sebenarnya pakai siwak itu bagus ya. Kalau Anda lihat di kitab Tamamul Minnah, ada kitabnya di samping Bapak Ibu di pojok yang warna hijau. Di situ ada perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang keutamaan siwak. Masya Allah, banyak banget keutamaan siwak. Ya, dari mulai bagusin mata, jernihin mata, ngituin lambung, dan yang lebih hebat lagi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bersiwak itu bagus sebelum baca Al-Quran. Malaikat akan datang ke hadapannya sambil mulut kita beradu dengan mulutnya malaikat. Setiap kita baca Quran, masuklah ayat-ayat itu ke rongga-rongga mulut malaikat. Itu keutamaan bersiwak kalau mau baca Al-Quran. Kalau nggak ada siwak ya cukup sikat gigi, nggak apa-apa. Ya. Panjang pembahasan tentang siwak, akan tetapi keutamaannya banyak. Bahkan salah satu keutamaan bersiwak apa? Merajinkan baca Quran dan merajinkan ibadah. Karena giginya bersih, bagus, mumpung lagi bagus, beribadahlah kepada Allah. Cuma ada ulama yang menyatakan kalau bersiwak Ramadan itu jangan sampai tengah hari. Maksudnya habis duhur udah nggak boleh lagi. Karena kan baunya mulut orang berpuasa seperti apa? Seperti minyak kesturi, wangi. Lah kalau pakai siwak, pakai sikat gigi nggak wangi doang dong, nggak wangi lagi dong. Maka perlu diketahui bau mulut itu bukan dari mulut, tapi dari lambung. Oleh karena itu tertolak pendapat demikian. Yang benar, siapapun yang bersiwak, bersikat gigi ketika di siang hari, mau di sore hari, mau di pagi hari, tidak apa-apa. Selama untuk odolnya tidak tertelan, yang paling enak memang pakai siwak.
Kemudian yang ketiga, yang dibolehkan. Jadi yang pertama masih ingat Pak, yang dibolehkan oleh orang berpuasa junub, sahur dalam keadaan apa tadi? Junub. Ustadz, udah azan subuh, saya masih junub. Ya nggak apa-apa. Yang penting Anda jangan sampai nggak sholat subuh gitu loh. Cuma masalahnya Anda kehilangan subuh berjamaah di masjid, ya. Jadi nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, bersiwak ketika berpuasa. Yang ketiga, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, asalkan tidak berlebihan. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali jika berpuasa. Bapak Ibu, kalau mazhab Imam Ahmad itu masukin air ke mulut dan ke hidung lagi berwudu itu wajib. Karena bagian daripada wajah. Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajahmu. Nah, mulut dan hidung bagian daripada wajah. Tapi kebanyakan ulama kalau berwudu masukin air ke mulut dan ke hidung itu sunnah. Nah, ketika Anda berwudu di bulan Ramadan, maka masukkan air ke mulut dan ke hidung sunnah, tapi jangan sungguh-sungguh, jangan berlebihan. Ya, tapi di luar Ramadan sungguh-sungguh. Ya, kalau di luar Ramadan Anda masukin air ke mulut dan ke hidung itu bersungguh-sungguh. Tapi kalau lagi Ramadan nggak usah sungguh-sungguh. Tapi tetap masukin air ke mulut dan ke hidung. Ya, jadi bapak-bapak jangan sampai ketika wudu, ya boleh-boleh saja wudu nggak masukin air ke mulut dan ke hidung. Yang rukun wudu apa saja? Muka, terus tangan, terus pala, terus kaki. Cuma 4 kan? Di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, nah sunnah-sunnahnya adalah salah satunya masukin air ke mulut dan ke hidung. Kalau saya tetap masukin air ke mulut dan ke hidung walaupun lagi puasa, tapi jangan sungguh-sungguh, apalagi sampai ditelan. Kemudian yang keempat, bercumbu dengan istri selama aman dari keluar air mani. Jadi sebenarnya cipika-cipiti itu nggak masalah gitu loh ya. Dan bahkan Umar bin Khattab bukan cipika-cipiki, ciuman bibir sama istrinya. Ya. Dan insya Allah kita nggak ada yang berani kayak begini. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu sangat rindu dengan istrinya dan hasratnya muncul. Kemudian dia mencium istrinya, mendatangi istrinya. Pada mencium istrinya, dan dicium di sini yang saya baca bukan mencium pipi kanan tapi bibir. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar." Jadi Umar merasa bersalah karena udah nyium istrinya. Padahal aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Lau tamadmatta bima'in wa anta sha'im, qultu la ba'sa bizalik." Maka kata Nabi, "Gimana pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur lagi puasa? Boleh enggak?" Maka Umar bin Khattab mengatakan enggak apa-apa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lalu apa masalahnya?" Jadi sebenarnya orang kalau ciuman sama istri itu kayak berkumur-kumur. Ya, enggak apa-apa sebenarnya. Cuman jarang ada yang berani kan? Ya, tapi ini sangat sensitif banget. Ya, tapi di kitab Sahih Fikih Sunnah itu dibahas panjang lebar. Tapi intinya lebih baik dihindari, ditakutkan akan terjadi lebih tentunya. Kemudian yang kelima, bekam dan donor darah selama tidak membuat lemes. Kenapa? Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bekam dalam keadaan berihram dan puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dengar ada ustadz bilang ini, orang yang bekam dan yang ngebekam batal puasanya, hormatin aja. Karena memang ada dalilnya. Saya ulangi, kalau ada, dan bahasa termasuk itu pendapat Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ada ustadz bilang yang bekam dan yang ngebekam, bayangin, bukan hanya yang dibekam, tapi yang ngebekam batal puasanya, hormatin aja, karena memang itu ada dalilnya. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi berbekam ketika berpuasa, itu juga ada dalilnya. Maka ada yang mengatakan yang pertama tadi sudah dihapus dengan yang kedua tadi. Maka ini jalan tengah. Jalan tengah. Anas bin Malik ditanya, "Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang berpuasa?" Beliau berkata, "Tidak, kecuali jika menyebabkan lemah." Intinya apa? Orang yang Ramadan bekam boleh, tapi jangan bikin lemes. Ya, jadi kan bekam itu bikin lemes.
karena keluar darah. Jadi yang mau bekam silakan, tapi bilang sama tukang bekamnya atau tukang pasutnya, jangan banyak-banyak. Ya, karena Anda sedang berpuasa. Jadi ketika ada yang mengatakan yang bekam dan yang dibekam batal, ya memang ada riwayatnya. Tapi jangan lupa Nabi juga pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Maka gambil jalan tengahnya gimana? Bekam boleh asal jangan bikin lemas. Bekam boleh asal jangan sampai akhirnya dia batal puasanya. Kemudian yang keenam yang dibolehkan bagi orang berpuasa adalah mencicipi makanan selama tidak masuk ke kerongkongan. Ya, kasih tahu istrinya boleh cicipin makanan asal tidak masuk ke kerongkongan. Gimana caranya? Ambil, buang. Selama tidak masuk ke kerongkongan. Ini dibolehkan, ya dibolehkan. Kemudian menggunakan tetes mata. Bapak suka pakai tetes mata ke mata, itu dibolehkan. Walaupun terkadang sampai ke tenggorokan cairannya itu, maka itu tidak membatalkan. Maka bercelak atau menggunakan tetes mata tidak membatalkan, sebagaimana pendapat Hasan Al-Basri, orang yang berpuasa tidak mengapa bercelak. Bercelak itu kan pakai obat mata gitu, Pak, ya. Kemudian mandi, menyiramkan air di kepala. Ya, ada orang kalau puasa nggak boleh mandi siang-siang, batal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau mengatakan, sungguh aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-A'raj mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus dan sangat terik dengan air, dan ketika itu beliau sedang berpuasa. Ternyata Nabi pernah mengguyur kepalanya ketika puasa, ketika sangat haus dan ketika matahari terik. Maka ini dijadikan dalil boleh-boleh saja orang berpuasa mandi di siang hari. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak mandi jadi lemes banget, mau ngapain, kena baunya begitu tuh males. Maka dengan mandi insya Allah jadi semangat lagi. Kemudian menelan dahak, ini tidak apa-apa, menelan dahak. Kemudian yang ke-10, menelan sesuatu yang sulit dihindari. Apa contoh yang sulit dihindari? Darah yang sedikit keluar dari giginya, kalau sedikit tercampur dengan air liur maka tidak membatalkan. Atau makanan yang kecil-kecil yang akhirnya tergabung dengan air liurnya tidak mengapa. Tapi kalau terlalu besar, misalnya dagingnya gede banget ya, akhirnya dia telan lagi, itu membatalkan. Inilah 10 hal yang tidak apa-apa bagi orang yang berpuasa. Saya ulangi, mendapati waktu subuh dalam keadaan junub atau sahur dalam keadaan junub tidak masalah. Yang sebagaimana Rasulullah SAW pernah terjadi. Kemudian sikat gigi, bersiwak tidak apa-apa selama aman dari odolnya. Kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan ke mulut tidak apa-apa walaupun lagi puasa selama tidak sungguh-sungguh. Kemudian bercumbu dengan istrinya tidak apa-apa selama aman dari keluar air mani. Kemudian bekam dan donor darah tidak apa-apa selama tidak bikin lemes. Kemudian mencicipi makanan yang ke-6 tidak apa-apa selama tidak masuk ke kerongkongan. Kemudian menggunakan tetes mata tidak apa-apa. Mandi menyiramkan air di kepala itu juga tidak apa-apa. Menelan dahak, dan terakhir menelan sesuatu yang sulit dihindari. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang harus dibahas, tapi mudah-mudahan itu bekal buat esok hari, sehingga mudah-mudahan puasa kita jadi lebih baik dan lebih tahu hukumnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu saja. Allah mahtim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahitana waj'al waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.